Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa sebelum masuk ke konten kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju Kupal Cozy di situ, beli parfum Kamuni di situ, parfum Sultan harga merakyat dari UMKM Indonesia, dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang aman dan terpercaya, kalian hubungi admin umroh di deskripsi. Sudah menyediakan juga paket umroh, paket reguler, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Gua habis konten tadi yang tentang ini guys, yang ini yang Kepala Staf Angkatan Darat ungkap banyak prajurit muda kena kanker dan penyakit jantung. Gue ingat sahabat gue yang sudah mendahului kita ya, Dr. Louis Owen ya. Nih postingannya dia nih, ya Allah nih. Pesan almarhum Dr. Louis sebelum meninggal. 2 tahun sudah berlalu sejak vaksinasi dilakukan. Gagal ginjal akut mulai merebak dan obat sirup yang jadi tersangkanya. Ya kemarin sempat gagal ginjal akut ya kan ya, obat-obat sirup yang kena ya. Dan sekarang nih, ini nih pesannya Dr. Louis 2021 nih. Silakan divaksin kalau menurut Anda aman, karena efek buruknya dalam 2 tahun akan menyebabkan kematian, serangan stroke, gagal ginjal, kanker, ganas, infertil. Akibat banyak sekali yang membantah saya, maka alam membantu dengan pembuktian bahwa saya ternyata benar pakai otak. Dan iya betul, akhirnya alam yang akan membuktikan. Nah, ini KSAD sendiri ngomong. Dan gue masih ingat juga guys ya, Dr. Louis ini sampai dicap hoax, termasuk nih yang kita mau bahas nih ya. Kita lihat dulu udah potongan videonya nih, beredar juga nih. Gue angkat lagi lu, Peng, kemana lu sekarang? Namanya juga pandemi Pak. Pandemi ya, berarti. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dr. Siti Fadila. Iya betul. Ya. Dan Dr. Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya pasti apa Pak? Vaksin. Ini pada waktu itu, ini nih Pak sama podcast gue nih, ini potongan podcast sama gue nih. Wah, gue dicerang habis-habisan. Dan nggak lama setelah podcast ini Dr. Louis ditahan. Gue datengin Barreskrim, gue waktu itu sama Bang Egy Sujana. Gue tanya kenapa gue kagak ditahan. Ya sampai Bang Egy bingung waktu itu. Be, lu ini aneh. Gue bilang kagak bang, gue mencari kebenaran. Iya, nggak aneh. Gue kenapa sahabat gue ini yang ngasih informasi berharga ini ditahan, sementara gue kagak gitu. Kalau memang hoax, undang-undang hoax itu kan berarti gue yang membuat gitu. Ini di podcast gue yang undang beliau. Gue diserang macam-macam itu, termasuk ya. Dia. Jadi gini Pak, selain daripada pembuktian,
ada beberapa dokter, jumlahnya udah puluhan Pak yang sudah saya telepon. Jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter-dokter nakes juga ada banyak. Banyak. Ya. Satu-satu ditanya, dan kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat, ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung, semua dokter pasti mengerti. Yang nggak ngerti ini Pak, yang di sosmed, itu karena memang mereka cuma membaca sekilas, sepotong, dan itu yang paling keras menentang. Kecuali dokter Tirta ya Pak. Nah, Ini saya sudah kirim materi. Bentar, nih gue gedein lagi nih. Ini nggak boleh dipotong nih, mukanya dia nih. Oh, itu ada. Iya. Sampai jungkir balik, enggak paham-paham juga. Ini tadi kayak barusan telepon, ada dokter gigi, dokter Omar ya. Saya jelasin Pak paham, makanya saya bilang yang paham penjelasan saya, dokternya berarti IQ-nya di atas 200. Kecuali dokter Tirta. Bohong. Ya, saya sebagai dokter Tirta sudah meminta izin PPD Pusat untuk menyampaikan beberapa hal. Satu, Ibu Lois bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di ID. Oke, itu yang gua waktu itu udah gua bantai nih. Emangnya kalau dia bukan dokter aktif yang terdaftar di ID, ilmu kedokterannya nggak bisa dipakai? Apakah semua dokter yang terdaftar di ID itu dokter-dokter jujur? Nah, sekarang dokter-dokter ini udah mulai bersuara. Kemarin ID bersuara kan? Makanya kemarin ID bersuara gua nggak mau bantu. Karena apa? Ya begini. Merasa kalau udah dokter ID udah kayak malaikat, gak bisa salah. Hah? Terus kalau dokter Louis bukan dokter ID, bukan dokter, ilmu kedokterannya nggak bisa dipakai. Terus apakah kalau bukan dokter nggak boleh ngomong tentang kesehatan? Nih makhluk yang ada fotonya di sini. Dokter bukan dia? Bukan, tapi lu percaya. Nah, nih kalian, gue nyebut namanya males sih, gatel nih. Ini bukan dokter, lu percaya. Dan sekali lagi, ilmu kesehatan itu bukan hanya kedokteran barat. Ada ilmu kesehatan lain, ada ilmu kesehatan Cina, ada ilmu kesehatan Islam, bahkan ada ilmu kesehatan Indonesia, lokal Indonesia. Ada ilmu kesehatannya yang umurnya jauh lebih tua dibanding ilmu kedokteran. Tirta, kemana nih si Tirta nih sekarang nih? Gak tahu, gue ngilang dah lu ya. Semua dokter harus terdaftar di ID. Kedua, STR beliau tidak aktif sejak 2017. Yang dikejar itu STR. Emang kalau guys, gue mau nanya, kuliah untuk dapat keanggotaan STR aja. Nanti kalau nggak dapat STR, ilmu yang di kepalanya hilang gitu. Anjir lah, lu Tirta. Lu sebenarnya dokter pinter Tirta. Cuman lu kali ini gue cari dah nih. Kemana sekarang? No, omongan dokter Louis bener no. Kemana lu? Ketiga, Ibu Louis tidak menangani pasien dalam pandemi. Keempat, PPD. Kata siapa Ibu Louis tidak menangani pasien dalam pandemi? Banyak pasiennya. Banyak. Gue tahu, gue punya datanya. Bahkan gue bisa datengin orang-orangnya. Dan sehat semua. Masih banyak yang hidup. Bahkan kami dulu, nggak usah dokter Louis tuh. Dengan arahan dokter Louis, pada pandemi kemarin, kami merawat berapa puluh orang, bahkan berapa ratus orang yang dikatakan kena penyakit itu, si copet itu. Ngopi lu. Jangan merasa terus kalau udah ID, udah dokter. Mana lu sekarang? Terbukti nggak omongan dokter Louis sekarang? No, tentara no. Ini Tirta ngomong begini, berani tanggung jawab kagak? Dokter-dokter itu. Habis gini gue angkat lagi nih orang-orang yang kena nih. Ini YouTube udah mulai rada aman, jadi enak gue ngebacot. Kemarin gue dibungkam, sekarang gue bacot lagi masalah ini. Di pusat sudah mengundang Ibu Louis untuk hadir ke PPD Pusat untuk mempertanggungjawabkan argumennya. Aduh. Secara ilmiah. Udah ya, masalah PBID. Waktu itu gue juga udah ngobrol di TV One dengan Profesor Adit yang sekarang jadi ketua ID. Gue tanya di situ, kapan ngundangnya? Kenapa nggak keluar? Kenapa nggak diumum? Semua omongannya. Udah, nggak usah lama-lama nih. Ini dikit. Kelima, jika Ibu Louis tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapat yang ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan dan PPD Pusat akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Mohon tenang. Dan ini masalah dilaporkan, gue udah datengin juga Bareskrim. Seperti yang gue ceritakan tadi.
Gue datang ke Barreskrim, gue minta kejelasannya. Ternyata Dr. Louis bukan masalah hoax yang kena itu, hate speech. Berarti bukan berita kebohongan, tapi ujaran kebencian. Dan guys, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Lihat bagaimana kebenarannya Dr. Louis. Apa yang beliau sampaikan di sini. Maka alam membantu dengan pembuktian bahwa saya ternyata benar. Memang benar, Dok. Dan sudah mulai terbukti. Nah, pertanyaannya, si Cipeng ini, Tirta Cipeng ini sekarang kemana? No, Dr. Louis. Berani nggak bertanggung jawab semuanya? Wadah, kalian mentang-mentang punya kewenangan. Sekarang ID ikut keluar-keluar. Males gue bantu ID. Males gue bantu ID. Gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gue bukan ID. Cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Alkoti di situ, beli parfum kamu di situ, dan bisa berangkat umroh di situ. Ya, sudah dengan adab travel umroh yang amanah dan terpercaya. Dengan paket 8 gratis 1. Cek sekarang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.